Hai, perkenalkan aku Risandi dari kelompok 9 mata kuliah analisis laporan keuangan. Kelompok 9 berisikan anggota yaitu Melina Syahda, Mahdiati, M. Risandi Raihandifa. Kami akan menjelaskan mengenai analisis rasio profitabilitas pada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Apa itu rasio profitabilitas? Profitabilitas dapat menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan mendapatkan laba dengan menggunakan semua sumber daya yang ada. Ada 6 jenis rasio profitabilitas, yaitu net profit margin, gross profit margin, operating profit margin, return on asset, return on investment, dan return on equity. Perhitungan dan analisis return on investment. ROI atau pengembalian atas total investasi menunjukkan seberapa besar pengembalian laba terhadap investasi yang dikeluarkan yang didapat perusahaan atas total aset. Rasio ini juga mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin besar ROI menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik karena tingkat pengembalian investasi yang semakin besar. Kami menggunakan dua sumber perhitungan ROI, yaitu perhitungan yang rumusnya diambil dari sumber Kashmir tahun 2011 dan perhitungan berdasarkan rumus yang digunakan PT Indofood dari KR Subramanyam dan Johan Jewik tahun 2010. Perhitungan dua sumber ini ditujukan untuk membandingkan seberapa besar pengaruh rumus terhadap hasil rasio yang didapatkan. Berdasarkan perhitungan dari tabel tersebut, ROI tahun 2019 berdasarkan rumus Kashmir 2011 sebesar 13,8% dan berdasarkan rumus KR Subramanyam dan Johan Jewik 2010 sebesar 14,7%. Sedangkan ROI tahun 2020 berdasarkan rumus Kashmir 2011 sebesar 7,2% dan rumus dari KR Subramanyam dan Johan Jewik 2010 sebesar 10,4%. ROI tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019. EAT atau laba tahun berjalan yang dicapai perusahaan pada tahun 2020 meningkat dari 5.360,0 menjadi 7.418,6 atau jika dipersentasekan kenaikan labanya sebesar 38,4% dibanding tahun 2019. Total aset yang dicapai perusahaan pada tahun 2020 juga meningkat dari 38.709,3 menjadi 103.588,3 atau jika dipersentasekan kenaikan total aset tahun 2020 sebesar 167,6%. Penyebab menurunnya ROI tahun 2020 disebabkan karena proporsi kenaikan total aset tahun 2020 lebih tinggi dibanding proporsi kenaikan laba. Kenaikan total aset pada tahun 2020 sebesar 167,6%, sedangkan kenaikan laba hanya sebesar 38,4%. Oleh karena total aset merupakan faktor pembagi dari perhitungan ROI dan proporsi kenaikan yang lebih tinggi menyebabkan hasil dari perhitungan ROI tahun 2020 menurun. Total aset perusahaan pada tahun 2020 meningkat disebabkan karena kenaikan piutang, kas setara kas, serta persediaan. Penyebab terbesar meningkatnya aset pada perusahaan tahun 2020 karena adanya kenaikan goodwill dan investasi jangka panjang yang timbul akibat perusahaan mengakuisisi 100% saham dari Pine Hill Company Limited serta kenaikan aset tetap sehubungan dengan peningkatan kapasitas. Pandemi yang terjadi pada tahun 2020 memberikan dampak yang tidak merata terhadap berbagai sektor makanan dan minuman. PT Indofood CBP Sukses Makmur menggunakan strategi proaktif untuk mengoptimalkan portofolio produk dan meningkatkan ketersediaan dan visibilitas produk bagi konsumen. Kesimpulan, interpretasi ROI yang baik adalah semakin besar nilai rasio yang dihasilkan, maka semakin besar pengembalian total aset perusahaan menjadi laba. ROI perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2020, berarti bahwa perusahaan belum mampu memberikan return yang optimal dikarenakan tingginya proporsi kenaikan total aset yang mencapai 167,6% dibandingkan laba yang dihasilkan. terima kasih.